A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia agar mereka beribadah kepadanya, yaitu agar mentaatinya dengan ketaatan yang disertai perendahan diri sepenuhnya dan kecintaan. Berikutnya muncul pertanyaan, dalam hal apakah ketaatan ini harus dicurahkan? Dalam ranah apakah ibadah itu harus dilakukan? Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut akan menyingkap suatu hakikat yang penting, yaitu cakupan makna ibadah dalam Islam serta keluasan cakrawalanya. Pertama, ibadah dalam Islam mencakup persoalan agama seutuhnya, yaitu atau tasyamulud dina kulluh. Syekh Yusuf Qaradawi mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Ibadah itu satu kata yang jami', meliputi, mencakup segala perkataan dan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, salat, zakat, puasa, haji, berkata benar, menyampaikan amanah, menghormati ayah dan ibu, memelihara hubungan kerabat, memelihara perjanjian amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, menghadapi orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, menyayangi binatang, berdoa, berzikir, membaca Quran, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk ibadah. Begitu juga mencakup mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, kembali kepadanya, ikhlas memurnikan agamanya, sabar terhadap hukumnya, mensyukuri kenikmatan darinya, ridha terhadap segala ketetapannya, mengharap kasih sayangnya, takut akan azabnya, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah juga mencakup perkara yang ada kaitannya dengan kepentingan dan kelestarian kehidupan manusia yang bersifat material. Begitulah Ibnu Taimiyah menuturkan dalam bagian lain di Risalah Al-Ubudiyah, yaitu melakukan usaha-usaha serta memelihara sunatullah yang dilakukan di alam semesta ini. Ibnu Taimiyah berkata, maka segala usaha yang diperintahkan oleh Allah atas hamba-hambanya adalah ibadah. Yang kedua adalah ibadah dalam Islam mencakup peri kehidupan seutuhnya, tasyamulul hayati kulliha. Syekh Yusuf Qaradawi berkata, ibadah kepada Allah itu meliputi seluruh aspek peri kehidupan manusia dan mengatur segala persoalannya secara tuntas. Dari tata cara makan, minum, buang air sampai kepada membangun negara, mengatur pemerintahan, mengelola harta, serta mengatur hubungan sosial dan sanksi-sanksinya. Demikian pula tentang dasar-dasar hubungan internasional, baik dalam situasi damai maupun perang. Nas-nas dalam ajaran Islam pun mengisyaratkan dengan jelas tentang hal ini, bahwa ibadah dalam Islam itu mencakup yang pertama adalah perbuatan-perbuatan pemenuhan naluri manusia, al-a'malul ghoriziyah. Yang kedua adalah al-a'mal al-ijtimaiyah atau amal-amal kemasyarakatan. Yang ketiga adalah mencari penghidupan, al-ma'ayish. Yang keempat, memakmurkan bumi atau imaratul ard. Dan yang kelima adalah menegakkan agama atau iqamatuddin. Yang dimaksud dengan al-a'mal al-ghoriziyah adalah Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada manusia karena perbuatan mereka memenuhi ghoriziyah atau syahwatnya selama dilakukannya dengan niat memenuhi hak terhadap istrinya serta memelihara kehormatan dirinya. Yang kedua adalah al-a'mal al-ijtimaiyah, bahwa amal-amal sosial mendamaikan orang
yang bermusuhan, menjenguk orang sakit, menyingkirkan gangguan di jalan, dan lain-lain yang dilakukan seorang muslim seluruhnya bernilai ibadah. Bahwa amal duniawi yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya, serta usaha yang dikerjakan untuk keperluan diri dan keluarganya adalah termasuk bagian dari ibadah dan merupakan sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ibadah dalam Islam mencakup esensi kemanusiaan seutuhnya, tasyamulul kiyanil basyari kullih, yakni mencakup hati, al-qalb, akal, al-aql, dan yang ketiga adalah al-jawarih atau anggota badan. Syekh Yusuf Qaradawi berkata, maka seorang muslim dapat beribadah kepada Allah dengan pikiran, hati, lisan, dan indera-indera yang lain, dapat beribadah dengan badan seluruhnya. Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hati dilakukan dengan cara menanamkan ikhlas, tawakal, mahabbah, sabar, taubat, takut, harap, yakin, niat, dan ridha, seraya menghindarkan hati dari sombong dan riya, ujub, hasad, ghaflah, dan nifaq. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai tasyamulul ibadah atau cakupan ibadah. Apabila ada lebihnya maka datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangannya maka datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.